بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله به ومن والاه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وبكرمه وبجوده كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا كذلك في دار السلام وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا علما نافع والعمل الصالح إنه هو الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وفهما يا رب العالمين. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar bulan Sya'ban. Tentunya pembahasan tentang bulan Sya'ban ini mengikat hati kita dengan bulan Ramadan. Bahkan sebelum bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Bahkan kalau para salaf itu 6 bulan sebelum Ramadan, hati mereka sudah terikat dengan bulan Ramadan itu. Taib. Namun merupakan satu sunnah dalam Islam bahwa tidak ada satupun amalan yang diwajibkan, yang difardukan kecuali didahului dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang mustahab, yang dianjurkan. Hal itu sebagai penguat nanti pada amalan wajib atau sebagai tanda taufik dan tidaknya amalan fardu kita. Sebagai misal ya, orang yang datang ke masjid sebelum azan, mempersiapkan dirinya, kemudian menjawab azan, melakukan salat 2 rakaat, kemudian salat maghrib misalkan. Orang yang buru-buru datang, nanti setelah qamat
kemudian salat. Sama-sama kewajiban itu gugur, tapi khusyuk yang menjadi nilai dari ibadah salat itu berbeda. Nah, sama halnya pula dengan puasa Ramadan yang akan kita lakukan. Didahului dengan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Sehingga dalam hadis yang disebutkan dari sahabat Usamah bin Zaid, dia mendapati Nabi SAW memperbanyak ibadah puasa pada bulan Sya'ban, tidak seperti bulan-bulan lainnya. Ini oleh Ibnu Mubarak, seorang tabi'in, menyebutkan bahwasanya puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bukan puasa sepenuh bulan, tapi kebanyakannya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW puasa sepenuh bulan. Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'adnya menyebutkan bahwasanya di antara sunnah Nabi SAW itu, beliau berpuasa sampai tidak diketahui kapan akan berbuka, rutin berpuasa. Sehingga ibunda kita Aisyah mengatakan, jika Nabi SAW itu berpuasa, sampai-sampai kita mengatakan innahu la yuftir, beliau tidak akan atau akan selamanya berpuasa. Wa idza aftara, dan kalau berbuka pun demikian, sampai-sampai ya, para istri-istrinya mengatakan innahu la yusum, mungkin beliau tidak akan puasa lagi. Tapi seperti itulah, terkhusus pada bulan Sya'ban, ternyata ya, ibunda Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW puasa sepenuh bulan. Ya, puasa sunnah tentunya, kecuali pada bulan Sya'ban. Ya. Ibnu Mubarak menyebutkan bukan sepenuhnya, tapi kebanyakannya. Ini yang dirajihkan oleh beliau dan sebagian besar para ulama. Tentang puasa Sya'ban ini yang menjadi amal mustahab yang dianjurkan sebelum puasa Ramadan, maka Ibnu Rajab menyebutkan bahwasanya puasa di bulan Sya'ban itu lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan haram. Lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan haram, dikarenakan puasa di bulan Sya'ban itu seperti salat qabliyah untuk salat-salat fardu kita. Sehingga ketika suatu ibadah diikat dengan ibadah yang wajib, maka keutamaannya melebihi ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dalam salat misalkan kita tahu ada sunnah rawatib, itu lebih utama daripada sunnah duha, daripada sunnah mutlak yang lainnya, karena diikat dengan salat wajib. Juga disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hamba itu selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Ini penyebutannya setelah Allah sebutkan tidak ada satu amalan yang seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku sukai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan atas dirinya. Taib, kita kembali kepada bulan Sya'ban ya. Telah kita sebutkan bahwasanya Ibnu Mubarak menyebutkan puasa di bulan Sya'ban yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bukan sepenuh bulan. Dan juga Ibnu Rajab lebih mengutamakan puasa di bulan Sya'ban
daripada di bulan-bulan Muharram. Bulan-bulan Muharram itu ya, Muharram, kemudian sebelumnya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Taib. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, dan ini diantara masalah-masalah fiqhiyah yang diperselisihkan diantara para ulama, yaitu idzan tasafa Sya'ban, ya, jika bulan Sya'ban itu telah berada di pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Maka janganlah kalian berpuasa. Ya. Pendapat yang rajih, ini jika seseorang tidak berpuasa di awal bulan, kemudian menunggu nanti sampai pertengahan bulan, baru kemudian berpuasa. Ini tidak boleh, dia dilarang dengan hadis ini. Adapun orang yang melakukannya berpuasa sejak awal bulan, maka dia boleh melanjutkan. Dikarenakan ada satu hadis juga yang Nabi SAW menyebutkan, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan atau puasa Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Artinya kita akan puasa di bulan Sya'ban ini sampai begitu tersisa 2 hari untuk masuk bulan Ramadan, seharusnya kita berhenti berpuasa. Kecuali orang yang membiasakan puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak. Atau orang yang masih ada hutang puasanya, hutang puasa wajibnya, ya, baik itu puasa Ramadan atau puasa kafarah, maka baginya untuk melanjutkan puasanya. Tapi yang dianjurkan dan disunnahkan memberi jeda antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Taib. Bulan Sya'ban ini adalah bulan tazkiyatun nufus. Seharusnya bulan Sya'ban ini menjadi momen bagi kita semuanya untuk banyak memperbaiki kondisi hati kita, untuk mentazkiyah hati kita. Apalagi bulan Sya'ban ini disebut sebagai syahrul ghaflah, bulan kelalaian, bulan di mana hati-hati manusia lalai, mungkin karena sudah capek pada ibadah di bulan Rajab, sehingga memilih untuk berehat pada bulan Sya'ban, nanti lagi bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Padahal ternyata bulan Sya'ban itu bulan dinaikkan catatan amalan kita setahunnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kita yang kita lakukan itu dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya, dan ada juga pada setiap pekannya, dan ada pada setiap tahunnya, dan ada di penghujung usia kita. Itu catatan amalan kita yang kita lakukan baik buruknya. Adapun pada setiap harinya, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari, bahwasanya amalan kita itu dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap subuh dan asar. Di setiap subuh dan asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam." Allah tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Yarfa'ul qista wa yakhfidah. Allah selalu dalam kesibukannya mengangkat ini dan menurunkan sana, mengangkat satu kaum dan menurunkan satu kaum, dan seterusnya.
turfa'u ilaihi a'malul lail qabla a'malun nahar wa a'malun nahar qabla a'malul lail. Dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu amalan-amalan hambanya di malam hari sebelum amalan-amalan mereka di siang hari. Begitu juga di siang hari sebelum amalan-amalan mereka di malam hari. Itu setiap harinya. Dalam hadis yang lain disebutkan yata'aqab fikum malaikah bil laili wa malaikah bin nahar. Bahwa malaikat itu selalu berganti-ganti. Ada yang bertugas di malam hari menjaga kita dan ada yang bertugas di siang hari menjaga kita. Lalu tatkala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku itu, dalam keadaan seperti apa? Lalu mereka mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang salat, ya. Salat subuh atau salat asar, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat, salat subuh dan salat asar. Dua waktu ini harus kita perhatikan. Dua waktu ini amalan kita dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus memperbagus perbuatan kita, amalan kita, agar amalan kita itu naik di sisi Allah. Dan para ulama menyebutkan ketika amalan kita itu bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuji kita di hadapan para malaikatnya. Wal aksu bil aks, jika amalan itu tidak bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencela kita di hadapan para malaikatnya. Taib, itu pada setiap harinya. Pada setiap harinya. Adapun pada setiap pekannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu terjadi pada setiap hari Senin dan hari Kamis, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, ya. Dan ternyata setiap hari Senin dan hari Kamis itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpuasa padanya. Dalam Sunan An-Nasa'i, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang alasan di sebalik puasa beliau sallallahu alaihi wasallam di hari Senin dan hari Kamis itu, maka beliau mengatakan, kedua hari itu amalan-amalan manusia dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan wa ana uhib, saya suka amalanku dinaikkan sementara saya dalam keadaan berpuasa. Ini sunnah Nabi, berpuasa. Adapun setahunnya, amalan kita dikumpulkan setahun kemudian dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada setiap harinya, ada setiap pekannya, dan ada setiap tahunnya. Itu terjadi di bulan Sya'ban ini. Terjadi di bulan Sya'ban ini, ya. Di mana, ya, Usama bin Zaid, hadis yang telah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia adalah bulan yang sangat dilalaikan oleh manusia, bulan antara Rajab dan Sya'ban dan Ramadan, antara Rajab dan Ramadan, ya. Bulan itu tu'radu a'malul ibad ila rabbil alamin, dinampakkan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setahun. Dan lagi-lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana uhib an turfa a'mali wa ana shaim, dan aku suka amalanku itu dinaikkan sementara aku dalam keadaan berpuasa. Baik, jika demikian, ya, 3 waktu tadi setiap harinya, setiap pekannya, dan setiap tahunnya
itu bisa berkumpul pada bulan Sya'ban ini. Dan boleh jadi ya, penutup usia kita boleh jadi ya, di bulan Sya'ban juga. Sehingga di bulan Sya'ban dikumpulkan semua tentang kita dan dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza kana khairan fa khair wa syarran fa syarr. Jika amalan kita itu baik, alhamdulillah. Karena dalam hadis Abi Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Allah akan berkata kepada kita di hari kiamat, "Wahai Bani Adam, inilah catatan amalan kalian. Aku kumpulkan dan aku beri balasan atas setiap amalan kalian itu. Siapa yang mendapatkan padanya kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Jika selain kebaikan, maka tidaklah dia mencela kecuali dirinya sendiri." Alhamdulillah kita masih berada di dunia. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak pundi-pundi catatan kebaikan kita. Baik. Itu keutamaan bulan Sya'ban ya, di mana bulan padanya amalan-amalan kita dinaikkan dalam setahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ketika dilakukan di saat-saat manusia dalam keadaan lalai seperti bulan sekarang, Nabi mengatakan syahrul ghaflah, dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ini adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai padanya. Maka ibadah di saat-saat manusia lalai itu sangat susah, sangat berat bagi hati kita. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak melakukannya. Hanya kita dan beberapa hamba-hamba Allah saja. Tidak ada panutan di sana. Hanya kita saja yang melakukannya dan sangat sedikit orang yang melakukannya. Sehingga beribadah di saat-saat lalai itu lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih dekat kepada keikhlasan. Dan ingat apa yang telah saya sebutkan di awal, bahwasanya puasa di bulan Sya'ban itu adalah perkara yang mustahab, perkara yang dianjurkan, yang bisa menjadi penentu dan kualitas Ramadan kita. Para salaf menyebutkan bahwasanya kualitas Ramadan kita itu ditentukan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jika kita hanya nanti akan bersungguh-sungguh pada awal bulan Ramadan, maka perhatikan pada hari keempat dan kelima, kita akan futur dan melemah semangat ibadah kita. Baik. Kemudian di bulan Sya'ban juga, di antara keutamaannya, bulan Sya'ban ini bulan ketika Allah Subhanahu wa taala memeriksa kesucian hati kita. Hati-hati kita akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masih ada dagain, masih ada rasa tidak enak dia dengan saudara muslimnya, ada hasad, ada iri, ada dengki, ada saling baku bombe ya bahasa kita ya, saling tidak suka, maka ingat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ini disebutkan hadis yang paling sahih tentang malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan, yattali'u Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi
illa al-musyrik aw musyahid. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala menengok kepada hati-hati semua hambanya, lalu Allah mengampuni persiapan Ramadan. Allah mengampuni dosa-dosa makhluknya kecuali dua orang, tidak diampuni, yaitu musyrik yang melakukan kesyirikan, baik itu musyrik yang asli atau kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, tidak diampuni. Atau musyahin, yang masih ada antara dia dengan saudara muslim lainnya perasaan-perasaan yang menjadikan mereka berdua saling berbalik belakang, tidak mau berbicara. Tidak diampuni. Kesempatan bulan Sya'ban, kesempatan bagi kita untuk memeriksa ke dalam hati kita, memaafkan setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita, dan meminta maaf kepada orang yang pernah kita lakukan kesalahan padanya. Diawali dengan keluarga kita, orang terdekat, kemudian yang terjauh, agar kita mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu, yang mungkin tinggal 1 atau 2 hari lagi. Iya. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Ini malam ke-14, berarti besok. Masya Allah, kesempatan. Yang masih punya orang tua, masih hidup, ditelepon sekarang, minta maaf. Saudara-saudara demikian juga. Sekarang kan dipermudah, ada WhatsApp grup satu keluarga, minta maaf. Iya, kesempatan. Besok malam, ya setelahnya baru meminta maaf, sudah lewat waktunya. Ini keutamaan yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ternyata pada malam hari nisfu Sya'ban itu, ada di antara para ulama yang menyebutkan di malam itulah amalan kita dinaikkan dalam setahun. Di malam itulah amalan kita dinaikkan dalam setahun. Ada hadis yang menyebutkan secara umum bulan Sya'ban, dan hadis ini seakan-akan memberi isyarat bahwasanya pada malam itulah amalan kita dinaikkan. Ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hati kita, menjaga kebeningan hati kita sebelum kita masuk ke bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan kita, apalagi kita di zaman sekarang. Masya Allah, masih ada ya sisa-sisa pemilu. Ini zaman fitnah. Yang selamat yang duduk berpangku tangan setelah mengambil haknya, memberikan haknya, dan sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia terlibat, maka sama sekali tidak meninggalkan bekas dalam hatinya. Dia akan memaafkan, karena ini perkara dunia, kita mengejar perkara akhirat. Di bulan Sya'ban masih ada kesempatan. Sehingga sejak sekarang kita harus melatih diri kita untuk memperbaiki kondisi hati kita, dan juga memperbaiki kondisi ibadah kita, terkhusus ibadah-ibadah wajib. Dari salat 5 waktu, kita jaga 2 waktu itu, salat subuh dan salat asar. Membiasakan diri kita untuk salat malam, salat witir, usai salat isya nanti ya 2 rakaat, kemudian ditutup dengan 1 rakaat witir. Membiasakan agar nanti pada saat salat tarawih ya tidak kaget atau tidak kecapean. Kita mulai dengan 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 4 rakaat, 6 rakaat, dan seterusnya. Nanti kalau sudah terbiasa sepekan 2 pekan, pindah kepada salat tahajud, salat malam, mengejar kemuliaan sebelum masuk ke bulan yang penuh dengan kemuliaan di sana. Ini sangat penting, apalagi menjaga hati kita. Dan yang terakhir, dahulu kita di Madinah itu selalu diberi wasiat di majelis-majelis para ulama
untuk menyambut bulan-bulan kemuliaan, amalan yang paling utama adalah dengan memperbanyak istighfar dan memperbaharui taubat kita. Memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang utama untuk menyambut bulan-bulan kemuliaan. Memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahur, ya. Meskipun tidak sempat untuk melakukan salat malam, ya sekarang kan alhamdulillah kita dibangunkan oleh suara-suara tarhim, ya. Kesempatan untuk beristighfar itu saat-saat terbaik dunia itu. Istighfar di sana, bertaubat di sana, agar kemudian hati kita menjadi bening dan mendapatkan keutamaan besok malam, ya. Dimaafkan, ya, segala dosa kita, lalu kemudian dengannya kita berharap mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memaksimalkan malam-malam Ramadan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini, ya, semoga bermanfaat dan semoga menjadi catatan kebaikan saya dan kita semua, dan juga menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Demikian, jika ada pertanyaan falyatafaddal, jika tidak ada saya tutup. Tidak ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang berpuasa di bulan Sya'ban sepenuh bulan? Bagaimana hukumnya? Dia bukan orang yang suka melakukan puasa Daud, atau dia tidak punya hutang-hutang puasa wajib, tapi dia mau puasa 1 bulan penuh. Jika 29 hari, 29 hari, 30 hari, 30 hari. Dia tidak memberikan jeda antara Sya'ban dengan Ramadan. Bagaimana hukumnya? Yalah, jawab, saya yang bertanya. Maka hukumnya tidak mengapa. Kata para ulama, hal demikian tidak mengapa. Apalagi bagi yang punya uzur tadi. Maka tidak mengapa orang melakukannya. Taib. Bagaimana jika saya baru mendengar ceramah ini dan saya ingin puasa besok? Sementara besok sudah masuk, ya, 15 Sya'ban. Dan Nabi SAW melarang kita untuk tidak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Bagaimana jawabannya? Pelarangan di sini hukumnya makruh, ya. Bukan haram, makruh. Dan itu jika hadisnya diterima. Dari Abu Hurairah ini jika hadisnya diterima, karena kebanyakan para ulama menyebutkan hadis ini hadis mungkar, dan Imam Ahmad menyebutkan hadis ini bertentangan dengan hadis yang dimana Nabi SAW sebutkan tadi, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Sehingga boleh kita berpuasa untuk meraih kemuliaan dan untuk juga membiasakan diri kita berpuasa sebelum nanti 1 Ramadan baru semuanya berpuasa. Akhirnya kota Makassar seperti kota mati. Tidak ada aktivitas selama hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Padahal bulan Ramadan itu bulan-bulan penaklukan. Tapi kita ditaklukkan oleh wallahu taala a'lam. Baik. Ada pertanyaan? Fadhal. Ya? Di luar tema. Insyaallah kalau saya bisa jawab. Ya. Mana yang rajih riwayat tentang turunnya tabut? Tentang Turunnya tabut yang diberikan kepada Bani Israel. Tabut. Tabut. Pada Bani Israel itu yang mana yang rajih ini dari riwayat Yusuf bin Nun atau Nabi Samuel, yang karena pernah baca ini ada riwayat entah ini
Alhamdulillah. Itu masalah Israiliyat. Ya. Jadi Israiliyat itu hadits wala haraj. Riwayatnya semuanya kita terima tanpa kita tolak. Kita terima tanpa kita tolak. Ya. Perkara dia apakah bersama Nabi Yusha bin Nun atau Syamuil, itu perkara yang lain. Ya. Tapi kita lihat pada apakah benar-benar terjadi tabut itu? Ada. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Iya. Tentang Jalut dan Talut, ya. Situ kan berdekatan dengan Nabi Daud. Nabi Daud. Nanti bisa dicek pada saat kita mengkaji tentang penaklukan Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu ditaklukkan beberapa kali. Ya, Bani Israel awalnya dengan Nabi Ibrahim, kemudian pindah ke Mesir dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian dari Mesir kembali lagi ke Baitul Maqdis, ke Filistin, ya, bersama Yusha bin Nun itu. Setelah itu dikeluarkan lagi, diusir lagi, melakukan kerusakan lagi. Ya, bisa dibaca tafsirnya pada awal surat Bani Israel. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Bisa dicek di situ, Ustaz. Ya. Kisahnya betul itu. Permasalahannya hanya pada Yusha bin Nun ataukah tidak. Tapi lebih dekatnya kepada Syamuil. Iya, lebih dekatnya kepada Syamuil berdasarkan urutan sejarah. Musa alaihissalam yang disebutkan Fatah pada surat Al-Kahfi. Kalau Yusha bin Nun ini tafsirnya Ibnu Katsir ini kuat katanya. Kalau Yusha bin Nun, tapi yang kalau di sini Abu Samad. Iya, Yusha bin Nun itu dia yang memasukkan para Bani Israel itu ke Baitul Maqdis. Yusha bin Nun. Nah, tapi setelahnya diusir lagi. Setelah diusir, semua yang berkaitan dengan perbendaharaan Nabi Musa dan Nabi Harun itu hilang. Tabut yang mereka selalu, kalau misalkan mereka dalam keadaan paceklik, itu tabut ditaruh di luar, kemudian istisqa, maka turunlah hujan. Hilang. Nabi Yusha bin Nun sudah tiada. Maka datang setelahnya Nabi Samuel itu, yang kemudian mereka datang meminta untuk ditunjuk orang yang akan memimpin mereka lagi untuk masuk ke Baitul Maqdis. Iya. Dan saat mereka melewati satu sungai itu, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar, itu di laut, di sungai Libanon. Dan itu sudah pengusiran yang kedua. Jadi lebih dekatnya kepada Syamuil. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi? Fadhal. Di sini sekarang mengenai tadi nisfu Sya'ban telah beredar terutamanya di kampung-kampung itu, ketika ada amalan yang dianjurkan itu membaca Yasin sebanyak 3 kali untuk menyambut nisfu Sya'ban ini. Bagaimana kita menyikapi hal ini, dan apakah betul anjuran itu rajih? Demikian, Ustaz. Iya. Semua amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari yang utama, jika tidak ada contohnya jangan kita lakukan. Para sahabat tidak melakukan itu dan mereka tahu tentang keutamaannya. Tapi mereka hanya mencukupkan dengan apa yang mereka dapati dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak mereka lakukan. Bahkan ya, siapa yang bersengaja puasa pada malam atau pada hari ke-15 dan beribadah semalam penuh pada malam nisfu Sya'ban untuk mendapatkan keutamaan tadi, maka amalan itu oleh para ulama sepakat bid'ah. Kalau bid'ah ditertolak.
dikarenakan dia hanya mengkhususkan ibadahnya pada hari itu saja. Padahal para salaf itu atau sunnah Nabi itu mengejar keutamaan itu satu paket, bukan pada hari tertentu saja. Nah, itu diantara hikmah juga malam Lailatul Qadar itu kenapa dihilangkan penentuan waktunya, malamnya, agar kita mencarinya dan bersemangat untuk mencarinya. Jadi seperti itu. Banyak, bukan saja membaca surat Yasin, ya, tapi banyak ibadah-ibadah. Wallahu taala a'lam. Silakan. Puasa. Bapak puasa dari awal, boleh lanjut. Ya, iya. Kalau misalkan yang baru dengar, lalu kemudian besok mau puasa, boleh lanjut. Iya, boleh lanjut. Karena ada hadis yang tadi yang telah saya sebutkan. Alhamdulillah, kita mempersiapkan diri kita, membiasakan untuk berpuasa, sehingga nanti tidak kepayahan di bulan Ramadan. InsyaAllah, apalagi sekarang mulai panas-panasnya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.